Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah puji syukur kita aturkan kepada Allah atas limpahan nikmat yang kita terima, iman Islam tentunya yang utama yang harus senantiasa kita jaga, dan kita jaga di atas ilmu, dan ilmu yang terbaik adalah yang disampaikan di dalam masjid, dibacakan di dalamnya Al-Quran, dan juga hadis atau sunnah Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita sampai hadis 21, dan ini mungkin hadis terpanjang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 halaman. 9 halaman Pak. Hadisnya itu 9 halaman. Dan sudah saya pindah ke HP, jadi biar nanti besok nanti nek ceritanya nggak selesai, sambung besok, saya nggak perlu bawa kitab. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hadis nomor 21 dari kitab Riyadhus Shalihin, tertulis dari Sahih Muslim nomor 4973. Hadatsani Abu Thahir Ahmad ibni Amr ibni Abdullah ibni Amr ibni Syarh Maula Bani Umayyah telah menceritakan kepadaku Abu Thahir Ahmad bin Amr bin Abdullah bin Amr bin Syarh Maula Bani Umayyah, bekas budak Bani Umayyah. Kemudian akhbaroni Ibnu Wahbin akhbaroni Yunus an Syihab, telah mengabarkan kepadaku Ibnu Wahab, ia berkata telah mengabarkan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab. Qala, Ibnu Syihab berkata, summa, kemudian ghaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghazwatan Tabuk. Nabi SAW melakukan peperangan yang disebut dengan perang Tabuk. Wa huwa yuridur Rum wa nasaral Arab bisyam, di mana beliau dalam perang itu menghadapi orang-orang Romawi dan orang-orang Nasrani dari kalangan orang Arab di negeri Syam. Orang Romawi itu orang Eropa yang notabene-nya nggih Nasrani juga, yang dulu pusat kekuasaannya itu ada di Bizantium. Bizantium niku sakniki Suriah niku. Dulu namanya Syam. Nah, di sana juga ada orang Nasrani dari kalangan orang Arab. Itu yang kita kenal dengan Kristen Ortodok. Jadi nggih enten salatnya hampir mirip kayak salatnya orang Islam. Terus pendetanya nggih brewo-brewo kayak orang Islam. Di Indonesia enten niku punan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dikatakan berikutnya, qala Ibnu Syihab berkata, fa akhbarani Abdurrahman ibni Abdullah ibni Ka'ab ibni Malik. Ibnu Syihab berkata telah mengabarkan kepadaku Abdurrahman bin Abdullah bin Ka'ab bin Malik bahwa anak Abdullah bin Ka'ab kana qaidan Ka'ab bin min banihi haina amiyah, bahwasanya Abdullah bin Ka'ab adalah penuntun ayahnya Ka'ab dari anak-anaknya ketika beliau telah buta. Jadi ada sahabat Nabi namanya Ka'ab bin Malik. Ini cerita Ka'ab bin Malik sebenarnya. Nah, Ka'ab bin Malik ini punya putra Abdullah bin Ka'ab. Nah, Abdullah bin Ka'ab ini, Ka'ab bin Malik ini punya beberapa anak. Nah, Abdullah bin Ka'ab ini salah satu anaknya yang sering menuntun bapaknya ketika buta di waktu sudah tua. Dan itu biasa ya, artinya kalau ada orang tambah tua, tambah mboten permono, sudah pangrungon niku biasa, niku namine menungso. Nggih, katarak atau apapun lah ya. Makanya Allah menyebutkan, nggih, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu tidak sama dengan kita, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat, menunjukkan ya Allah itu akan selalu mendengar dan selalu melihat, sedangkan kita akan kekurangan penglihatan dan kekurangan pendengaran. Makanya Allah itu tidak bisa kemudian dilawan dengan kesombongan manusia. Manusia sombong, ala sesuai itu ya uton itu, sesuai nanti sudah bangun itu. Qala, kata Abdullah bin Ka'ab, sami itu Ka'ab bin Malik, aku mendengar Ka'ab bin Malik, berarti bapaknya nggih.
yuhaditsu hadisahu haina takhallafa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Aku mendengar bapakku menceritakan kisahnya ketika ia tidak ikut perang bersama Nabi SAW pada perang Tabuk. Jadi zaman dulu niku nek ajeng perang niku Nabi niku ngajak aja, yo gek do siap-siap ayo mangkat. Nah, orang-orang yang beriman niku mesti siap-siap, mesti mangkat, mesti cepat-cepat. Wabil khusus yang sehat, yang kuat, yang punya ubor rampe untuk berangkat gitu. Tapi nek yang sepuh, perempuan, wanita dan seterusnya anak-anak itu enggak. Qala Ka'ab bin Malik lam atakhallaf an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin ghazaha qatun illa fi ghazwatit Tabuk. Ka'ab bin Malik berkata ke anaknya, aku tuh tidak pernah absen loh dari perang bersama Nabi SAW. Satu perang pun tidak pernah. Yomong satu tok itu perang Tabuk. Jadi Ka'ab bin Malik ini selalu ikut dalam peperangan Nabi apapun perangnya. Ghairu anna qad tahallaftu fi ghazwati Badrin wa lam yu'atibu ahadan tahallafa anhu. Hanya saja aku pernah tertinggal dari perang Badar, namun tidak ada seorang pun yang ditegur karena tidak ikut dalam perang itu. Artinya tertinggalnya Ka'ab bin Malik tetap mengikuti, tapi mungkin menyusul. Inna ma kharaja Rasulullah SAW wal muslimuna yuriduna ayra Quraisy hatta jama'allahu bainahum wa baina aduwihim ala ghairi mi'ad. Sesungguhnya Nabi SAW dan kaum muslimin pada waktu itu keluar untuk perang Badar dengan maksud untuk menghadang kafilah dagang orang Quraisy. Tapi kemudian Allah mempertemukan antara orang Islam dan orang Quraisy yang tidak ada janjian sebelumnya untuk perang. Walaqad sahidtu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatal aqabah hina tawasakna alal Islam. Nah pada waktu itu karena ketemu akhirnya mereka perang, gak janjian. Dan sungguh aku hadir juga bersama Nabi SAW pada malam Aqabah ketika kami saling berjanji setia atas Islam. Jadi ada Bayatul Aqabah 1, Bayatul Aqabah 2, janji setia pada Nabi SAW. Itu Ka'ab bin Malik juga ikut. Wa ma uhibba annali biha masada badrin wa in kanat badru adkara fin nasi minha. Dan aku tidak ingin menukar peristiwa malam Aqabah itu dengan peristiwa perang Badar, sekalipun Badar lebih masyhur di kalangan manusia dibanding dengan Bayatul Aqabah. Jadi Ka'ab bin Malik itu mengenang banyak peristiwa itu yang indah-indah bersama Nabi SAW. Wa kana min khabari haina takhallaftu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk anni lam akun qatun aqwa wala uyasaro mini hina takhallaftu anhu fi tilkal ghazwah. Dan di antara kisahku ketika aku tidak ikut perang bersama Nabi SAW dalam perang Tabuk adalah bahwa pada waktu itu aku belum pernah sekalipun lebih kuat dan lebih longgar hartaku daripada saat aku tertinggal dari beliau dalam peperangan yang lain. Artinya dalam perang Badar beliau tertinggal, beliau mungkin dalam kondisi mungkin sakit, mungkin tidak punya kendaraan. Nah dalam kondisi perang Tabuk beliau sehat, kendaraannya ada, tapi malah ramangkat. Wallahumma jama'tu qablaha rahilataini qatun hatta jama'tuhuma fitil kal ghazwah. Demi Allah, bahkan aku tidak pernah punya 2 ekor tunggangan sebelum itu, hingga pada peperangan itu aku berhasil mengumpulkan keduanya. Jadi pada waktu itu beliau punya 2 tunggangan. Nah tidak disebut di sini apakah unta, apakah kuda. Tapi yang jelas punya kendaraan, tapi malah ramangkat. Faqazaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi harrin sadidin wastaqbala safaron ba'idan wa mafazan wastaqbala aduwan kasiron. Nabi SAW pada waktu itu berangkat menuju perang itu dalam keadaan cuaca yang sangat panas, perjalanan yang sangat jauh, padang pasir yang sangat luas, serta menghadapi musuh yang banyak. Jadi kalau ke Madinah itu kadang enten pelang enten tulisannya Tabuk 1000 km. Jadi dari Madinah itu sekitar 1000 km. Fajala lil muslimina amarahum liyata'ahhabu ahbatan ghazwiha fa akhbarahum bi wajhihim alladhi yurid. Maka beliau menjelaskan urusan itu kepada kaum muslimin agar mereka bersiap-siap karena peperangannya nanti panas jauh, kemudian perjalanannya berat gitu.
bersiap-siap dengan perlengkapan perang mereka, dan beliau memberitahukan arah tujuan yang beliau inginkan, yaitu ke Tabuk yang sangat jauh. Wal muslimuna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasiran wala yasma'ahum kitabun hafidin yuridu bidzalika diwan. Dan kaum muslimin yang bersama Nabi SAW saat itu jumlahnya sangat banyak, tetapi tidak ada catatan tertulis siapa saja yang ikut, yang jelas banyak. Qala Ka'ab berkata, faqalla rajulun yuridu ayyata ghayyaba yadullu anna dzalika sayahfa lahu malam yanzil fihi wahyun minallahi azza wa jalla. Ka'ab berkata, maka jarang sekali ada orang yang ingin tidak ikut, jarang, kecuali dia menyangka bahwa hal itu akan tetap tersembunyi baginya selama belum turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala mengenai dirinya. Artinya gini, pada waktu itu semua orang itu paham kalau mengkhianati Nabi itu sebuah dosa yang besar, maka tidak ada hampir-hampir orang yang nggak berangkat. Semuanya relatif mau berangkat, kecuali orang-orang munafik tulen itu tidak mau. Nah, maka Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ghazza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tilkal ghazwa hina tabat at-tamaru wad-dalalu wad-dilalu fa ana ilaiha asghar. Dan Nabi SAW pada waktu itu keluar menuju peperangan pada saat buah-buahan sedang ranum, wayahe dipek, wayahe panen. Dan teduh-teduhan terasa menyenangkan. Jadi kurma-kurma itu subur, wayahe kathah gitu. Sementara aku justru condong memilih menikmati si panenan dan kurma yang rimbun itu. Jadi Ka'ab bin Malik condong untuk tidak ikut hatinya ini loh. Sabta ramelu wae, wong sing melu wis akeh gitu. Paribasane ngono. Fatajahhaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna ma'ah. Maka Nabi SAW pun akhirnya berangkat untuk perang. Demikian pula kaum muslimin bersama beliau. Wa taufiqtu aghdu likai atajahhaza ma'ahum farji walam aqdi syai'an. Dan aku mulai keluar pagi-pagi untuk mempersiapkan perlengkapan bersama mereka, lalu aku kembali namun tidak menyelesaikan apapun. Jadi Ka'ab bin Malik ini pada waktu itu termasuk pencitraan. Nah, jadi orang pada siap-siap dia ikut, begitu orang berangkat dia endelik gitu kan. Karena condong pada kurma yang panen, pada tanaman-tanaman yang indah. Wa aqulu fi nafsi anna qadirun ala dzalika idza aradtu. Dan aku berkata pada hatiku, aku mampu melakukan itu jika aku mau. Maksudnya aku gelem bae nek gelem akad. Ning aku lagi moh. Falam yazal dzalika yatamada bi hatta stamarra bin nasil jiddu. Maka keadaan itu terus menunda diriku sampai akhirnya kesungguhan orang-orang pun berlangsung. Maksudnya orang-orang akhirnya pada berangkat. Saking banyaknya itu sampai dia pun menyaksikan banyak orang itu meninggalkan Madinah. Kayak mangkat wis bensin sampai sing terakhir gitu. Dia pun masih tetap di tempatnya. Fasbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadiyan wal muslimuna ma'ahu walam aqdi min jahazi sayyan. Sampai Nabi SAW berangkat pagi-pagi bersama kaum muslimin, sedangkan aku juga belum menyelesaikan perbekalan pun sedikit pun. Jadi dia tetap kelihatan sibuk tapi nggak ngapa-ngapain. Nah, begitu orang sudah mulai berangkat, dia pun juga nggak berangkat. Summa ghadawtu faraja'tu walam aqdi sayyan. Kemudian aku keluar lagi, aku kembali lagi tanpa menyelesaikan apapun. Makanya jenengan nek kerja bakti niku enten mantingali niku enten biaya-biaya niku ketoke sibuk ngoten ning jane ra ngopo-ngopo. Nah, modele ngoten kan biyen pun enten biaya ngoten nggih. Ketoke paling geger dhewe rono rene muter kan. Tapi jane ora ngopo-ngopo. Walam yazal dzalika yatamada bi hatta asra'u wa tafarratal ghasbu. Maka keadaan itu terus berlanjut hingga pada diriku hingga mereka berjalan cepat dan peperangan pun akhirnya terlewat dariku. Akhirnya benar-benar mereka jalan terus dan saya juga nggak nyusul. Fahamamtu an artahila fa'adrikahum fayalaitani fa'altu. Aku pun berniat untuk segera menyusul, maka alangkah baiknya seandainya aku lakukan. Ini nyesel ning pun rampung. Jadi cerita ketika sesuatu sudah terjadi. Ya laitani itu harapan tapi sudah tidak bisa dilakukan. Jadi dia bercerita, "Mbok ya jane tak susul wae ya." Kan toh jauh gitu. Nah,
Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, summa lam yuqaddar dzalika li, namun aku ya tetap tidak menjalankan. Terus niat ini ora dilakoni. Makanya jenengan niku kalau masih punya hati yang baik, nggih, misal nggih jenengan ngantongi duit 2000. Terus ora infak ngoten. Jenengan lebokke kok ora sida. Niku nek hati jenengan masih baik, insyaallah nanti di rumah niku nyesel biasanya. Biasane. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nek ada seperti itu, ya, maka besok lagi niku rasa untuk gondeli duit 2000 niku manglawan. Karena yang namanya setan itu as-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu membisiki kamu, menjanjikan kamu kefakiran. 2000 nek mbok infake kok ditemu sing 2 juta ora dadi 2 juta lho. 2000 ada. Tapi kok hati jenengan masih ada pas sampai rumah, mau ora tak lebokke gitu kan. Nah, maka jenengan besok lagi nikut panglawan, lebokke plung. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebaliknya kalau sudah tidak muncul kayak gitu, jenengan harus banyak-banyak bertaubat. Contoh enten piyai bangun tidur subuh kawanan, wah niku nyesel ra karo-karuan. Sampai namanya Umar bin Khattab itu sampai menginfakkan kebunnya gara-gara subuh kawanan. Tapi enten piyai niku nek tangi subuh niku gasine mau pilih yang mengawan gitu kan. Dan ini merasa enggak apa-apa. Alasannya kan begitu tangi kon salat ra apa-apa. Nah, itu enggak boleh kayak gitu. Makanya kalau jenengan termasuk yang kedua ini, jenengan harus introspeksi. Jadi ngopo karo aku. Bapak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fatafiktu idza kharajtu finnas ba'da khuruji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahzununi anni la ara li aswatun illa rajulan maksuman alaihi fin nifaq aw rajulan mimman ghadarahu minat du'afa. Maka aku jika keluar menemui orang-orang setelah keluarnya Nabi, maka sedih karena aku tidak melihat ada teladan yang baik bagiku kecuali orang yang dituduh munafik. Jadi begitu kaum muslim sudah pergi, Ka'ab bin Malik ini keluar rumah, didelok, wong iki lak sing dituduh munafik iki. Dan gak ada lagi selain orang munafik, melainkan orang-orang yang lemah, mbah-mbah, perempuan, anak-anak. Dia sedih. Kenapa? Karena tadi depan tadi kondisinya itu paling sehat, paling kuat, bahkan paling sugih pada waktu itu. Kok malah jadi nglokro semangatnya. Makanya ini pelajaran pada setiap kalimat ini banyak pelajaran. Pelajaran ini salah satunya, jenengan yang hari ini mungkin secara rezeki ini pun tidak banyak. Kok jenengan rajin ke masjid, rajin majelis ilmu, seneng gitu kan. Maka jenengan syukuri mawon itu. Karena bisa jadi nanti nek rezeki itu dibukakan sedemikian rupa. Naudzubillah mungkin males ning masjid, ngaji ya megah gitu kan. Dijak ning masjid kancane, ayo majelis ilmu, moh iki jadwalku ngemol karo bojoku kok. Padahal pun adzan maghrib gitu. Makanya ada kondisi yang memang harus kita syukuri. Nah, makanya kejadian yang rame sekarang itu kan karena ada orang-orang yang kemudian tidak bisa menjaga mulut. Nah, akhirnya memicu sebagian orang melakukan hal-hal yang salah juga gitu kan, merusak itu. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita pahami adalah ketika kita masih dalam kondisi di bawah secara finansial, secara ekonomi, secara keduniaan, maka jangan syukuri. Dari syukur itulah nanti Allah akan tambahkan. Nah, berlandaskan kesyukuran itulah nanti Allah akan ajarkan akhlak-akhlak yang mulia agar nguwongke uang. Nah, sehingga nanti jenengan benar-benar jadi orang kaya, orang hebat gitu kan. Maka jenengan enggak akan meremehkan manusia. Sehingga jenengan akan banyak menjadi berkat buat orang, bukan kemudian malah menyusahkan orang. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, walam yadkurni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta balagha Tabuk. Dan Nabi karena saking panjangnya perjalanan dan saking banyaknya orang, Nabi tidak pernah menyebut diriku sampai begitu sampai di Tabuk. Nah, aku mendengar beliau mencari aku. Faqala wa huwa jalisun fil qaum bi Tabuk ma fa'ala Ka'ab bin Malik. Kemudian begitu sampai di Tabuk, nah beliau bertanya, apa yang dilakukan Ka'ab bin Malik? Ka'ab bin Malik gitu kok renek gitu kan. Qala rajulun min bani Salimah. Berkata seorang laki-laki dari suku Salimah, "Ya Rasulullah, habasahu burdahu wan nadru fi
fi faihi. Wahai Rasul, dia terhalangi oleh dua pakaiannya dan kesukaannya memandang pada dirinya. Maksudnya dia baru males karena lagi mendapatkan kenikmatan dunia dan seterusnya. Faqala lahu Mu'adz bin Jabal, ini temannya. Beliau mengatakan bi'sa ma qulta. Wallahi ya Rasulullah ma alimna alaihi illa khair. Kowe aja ngomong ngono. Ngapusi kowe. Sing jenenge Ka'ab bin Malik itu enggak tak kenal kecuali orang hebat, orang baik. Enggak ada ceritanya dia enggak mau berangkat jihad mung mergo urusan dunya. Jadi Mu'adz bin Jabal juga belum tahu, padahal di cerita awal tadi Ka'ab bin Malik sudah ngaku dalam ceritanya, nek saya memang enggak berangkat karena kurmone wayahe panen kan ngoten. Memang benar sih diomongkan orang Bani Salimah ini gitu. Tapi namanya Mu'adz bin Jabal sebagai teman karib, nah teman yang baik ngoten niku menutupi aib. Karena memang tahunya enggak jelek, dia baik. Enggak, demi Allah, enggak ada Mu'adz bin Ka'ab bin Malik kok koyo ngono ra enek. Jenenge Ka'ab bin Malik itu orang hebat. Nek enek jihad mangkat, nek enek wayah atau kesempatan sedekah. Enggak ada ceritanya dia kok kayak gitu, enggak ada. Bahasa kata Rasulullah SAW, Nabi pun diam. Karena ada dua kubu. Satu mengatakan jelek, satu mengatakan baik. Nabi di tengah diam, enggak komentar. Karena memang Nabi itu napa? Juga manusia biasa yang enggak tahu isi hati orang. Jadi Nabi kok sampai tahu urusan atau hatinya atau ceritanya Ka'ab bin Malik ya dari malaikat. Jadi Nabi sebagai Nabi itu sama kayak kita, tidak tahu apa-apa. Makanya ini juga menjadi dalil jenengan kalau kemudian mendengar berita-berita inja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kalau datang satu berita kepada kamu tentang sesuatu hal, maka bertabayunlah. Antusibu qauman bijahalatin alama fa'altum nadimin. Kalau kamu tidak mau tabayun, berita itu ditelan mentah-mentah. Wah, berita di WA berantai nonton nih kok. Akhirnya yang terjadi akan muncul kerusuhan yang berpotensi menjadikan kerugian kita semua. Makanya yang namanya gosip atau apapun isu gitu kan, itu perlu difilter, jangan kemudian langsung diteruski. Kalau jenengan punya buktinya, nah silakan dilaporkan ke pihak-pihak yang kepentingan. Tapi nek ndak terus akhirnya nanti orang rame akhirnya menggiring opini untuk berbuat hal-hal yang sifatnya jelek. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini Nabi sudah mencontohkan. Ada dua kubu, yang satu ngomong jelek, yang satu ngomong baik. Beliau di tengah, enggak tahu. Beliau pilih diam. Wa bainama huwa 'ala dzalika ra'a rajulan mubayyidun yazulu bihi syarr. Ketika beliau dalam keadaan seperti itu diam, beliau melihat ada seorang laki-laki berpakaian putih yang bergetar di kejauhan karena fata morgana. Jadi ada laki-laki berpakaian putih mendekat. Faqala Rasulullah SAW, kun ana Khaisamah. Nabi kemudian berkata, semoga dia Aba Khaisamah. Semoga itu Abu Khaisamah. Fa idza huwa Abu Khaisamah al-Ansari. Ternyata memang dia adalah Abu Khaisamah al-Ansari. Wa huwa alladhi tasaddaqa bi sa'id tamr hina lamazahu al-munafikun. Dan dialah yang pernah bersedekah dengan satu sok kurma ketika dicela oleh orang-orang munafik. Nanti ada kisah yang lain. Faqala Ka'ab bin Malik falamma balaghani anna Rasulullah SAW qad tawajjaha qafilan min Tabuk hadarani bassa. Ka'ab bin Malik berkata, tatkala sampai kepadaku berita bahwa Nabi SAW telah kembali pulang dari Tabuk. Nah, ini singkat cerita sudah saya pulang, Nabi balik. Nah, kemudian kesedihanku memuncak, penyesalan pun muncul. Nah, ini tadi yang saya bilang, orang itu kalau hatinya masih ada iman, ketika amal baik itu lewat, ada kesedihan, ada penyesalan. Nah, Ka'ab bin Malik nyesel, sedih gitu. Fatafiktu atazakkarul al-kadhiba wa aqulu bima ruju min sahotihi godan. Maka aku tiba-tiba mikir, piye nek aku tak ngapusi wae. Biar aku berdusta aja, cari-cari alasan biar besok kalau ketemu Nabi itu enggak marah. Jadi orang beriman itu paling enggak seneng membuat nabinya itu marah. Dan marahnya Nabi niku mboten kados napa wong nika stres bengok-bengok mboten. Dilihat dari mukanya aja udah ketahuan. Kemudian wasta'inu wa asta'inu ala dzalika kulladzi ra'yin min ahli.
Dan aku minta bantuan atas hal itu dari setiap orang yang memiliki pendapat di antara keluargaku. Maksudnya gitu, aku mau membangun cerita. Nanti dari cerita itu aku akan menghadirkan keluargaku. Oh, nek tenan lho, aku ora mangkat mergo loro iki, aku tak celukke si iki. Aku mergo enek urusan iki, aku tak celukke si iki, ngoten niku. Nah, dia udah planning, merencana. Falamma kilali inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad adalla qadiman. Maka ketika dikatakan kepada Nabi SAW telah hampir datang, sudah mau mendekati Madinah, zaha anni al-batil, langsung semua rencana dusta itu langsung tak singkirkan. Tidak boleh saya membohongi Nabi. Hatta araftu anni lan anju min husai'in abadan. Kenapa? Karena aku tahu bahwa aku tidak akan bisa selamat kalau aku menipu Nabi selamanya. Penting nih. Kenapa? Karena Nabi itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi itu akan dikabari tentang apa yang menjadi makar buat beliau. Makanya Nabi itu pernah duduk di dekat benteng Khaybar, punyanya orang Yahudi. Orang Yahudi dari atas niku meh ngentepi napa iki? Nek bojo ngarane niku lumpang. Lumpang sing saka watu gedhe niku meh dintepi. Dan kok diangkat. Tapi kemudian Jibril pun mengingatkan, itu ada yang mau bunuh kamu. Padahal antara kaum muslimin dengan orang Yahudi itu bersepakat untuk tidak saling melukai di negeri yang namanya Madinah itu. Nah, karena mau ditepi itu Nabi kemudian minggir. Dari situlah kemudian mereka dinyatakan mengkhianati perjanjian damai dan akhirnya dikepung. Yang namanya benteng Khaybar itu di atas bukit, Pak. Ada bukit gitu di Madinah itu bentengnya ngubengi bukit. Dan mereka siapapun yang lawan dari bawahnya itu nek dipanah gampang. Terus di pinggir-pinggirnya itu, di bawahnya niku dikelilingi kebun kurma dan itu termasuk apa ya? Kebun yang paling subur di Madinah. Nah, mereka merasa aman di benteng itu. Nah, triknya, siasat perannya adalah kebun kurmanya dibakar. Dari situ mereka terus mikir, nek diobong aku kok mangan opo. Akhirnya pilihannya lah, gue pengen tak tutup tak obong kabeh aku metu. Akhirnya metu mereka semua. Dan sembari keluar, mereka otomatis tidak bisa membawa barang yang gede-gede kayak meja gini, nggak bisa. Yang dibawa ya duit emas gitu-gitu, perak gitu. Ada kunci saya ditinggal. Walaupun nanti sebagian mereka membakarnya. Nah, itulah keterusiran orang-orang Yahudi dari Madinah. Bentengnya masih ada sampai sekarang. Kepepet dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Ka'ab bin Malik sudah merasa wis arep ngapusi, tapi kemudian dia mikir, iki sing tak jak ngomongin Nabi lho. Ora sembarangan wong. Sehingga nek aku pun bohong, maka tetap aja akan ketahuan. Fa ajma'tu sidqahu, maka aku bertekad untuk berkata jujur kepadanya. Wa sabbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadiman, maka tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam pagi-pagi ya tiba sebagai orang-orang yang datang bersama dengan orang-orang yang datang. Wa kana idza qadima min safari bada bil masjid, dan ini sunnah juga. Dan beliau kalau datang dari safar yang jauh, beliau mendatangi masjid. Di masjid itu faraka fihi rakaatain, beliau rukuk 2 rakaat, salat maksudnya. Salat sunnah ba'da safar. Jadi setelah jenengan pergi dari luar kota, umpami nggih dalam jenengan cakap masjid, jenengan salat liyan di masjid. Nah, maksudnya sebenarnya atau hikmahnya niku orang rumah niku biar siap-siap. Ya tinggal sing disiapke napa to? Misal disiapke banyune, toyone, makanane atau dirinya sendiri dipersiapkan ngoten. Kan kadang nek safar dari luar kota tekan rumah bayangannya pengen nopo maem ora enek. Pengen adus banyune entek. Pengen ngombe galone numplak. Nah, maka sunnah itu sebenarnya menjaga agar kemudian tidak terjadi seperti itu di rumah tangga. Nah, dulu orang kalau keluar kota niku gerbangnya satu jadi kelihatan. Sopo sing metek kok si fulan. Nek sakniki kan pintunya sak pirang-pirang bisa dari sana, enggak ketahuan. Makanya monggo lah niku mungkin bisa di WA. Aku wis cedak lho, wis tekan stasiun Klaten misalnya gitu. Nah, biar yang di rumah niku siap-siap. Terus di WA orang balas, tekan rumah ternyata sing di WA turu. Bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian summa jalasa linnas, kemudian beliau duduk
bersama dengan manusia. Falamma fa'ala dzalika ja'ahul mukhallafun, maka ketika beliau melakukan itu, duduk itu, maka datanglah orang-orang yang tidak ikut perang. Fatafiku ya'tadziruna ilaihi wa yahlifuna lah, mereka mulai mengeluarkan jurus-jurus alasannya. Ngapunten Rasul, kula mboten nderek amargi ngeten. Demi Allah kula gerah ngeten, kula ngoten. Wa kanu bid'atan sama wa samanina rajulan. Jumlah mereka sekitar 80 orang laki-laki. Ini sekali lagi orang-orang yang harusnya berangkat jihad tapi enggak berangkat. Nah, yang ibu-ibu, mbah-mbah, anak-anak enggak apa-apa. Faqabila minhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala niyatahum. Alasan-alasan mereka, alibi-alibi mereka diterima. Oh ya wes. Tapi niku ngoten. Jadi apapun yang diomongkan orang, Nabi itu terima dulu sampai ada bukti kalau omongan itu dusta. Ngoten. Itu jangan sampai gitu. Kita itu diceritani orang nurung alah paling ngapusi. Padahal yang mengatakan paling ngapusi ya ora iso mbuktekke nek itu ngapusi. Makanya dalam Islam niku kaidahnya yang menuduh harus mendatangkan bukti. Yang dituduh kalau nyelai, mengingkari, maka dia wajib bersumpah. Makanya kasus ijazah palsu niku enggak tahu mungkin saya pernah ngomong di sini. Niku jadi kalau pakai kacamata Islam niku gampang. Jadi yang nuduh datangkan, yang dituduh datangkan. Yang nuduh tekoki, kowe nuduh to ijazah palsu. Oh, buktine ndi? Iki. Nah, kowe sebagai sing dituduh ngakoni ora tuduhane. Ora lah. Ijazahku asli kok iki. Wani sumpah, wani ndak ngucapno. Demi Allah, ijazah saya asli. Kalau sampai palsu, saya siap mendapatkan laknat dari Allah di dunia dan di akhirat. Begitu dia ucap situ, maka sing nuduh kudu mandek. Nah, sing tertuduh lepas itu. Penak mboten usah rame sampai macam-macam niku. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kaidah ini bisa jenengan terapkan di rumah. Kalau ada tuduhan-tuduhan, tanyakan buktinya mana. Kamu ngambil ayam punyaku, buktinya mana? Nah buktinya kowe enek telek pitik ning arep omahmu. Telek pitik ning arep omah. Apa ya iso sampean bedake telek pitike jenengan sama pitike wong liya? Ya pokoke nek ngono angel. Pokoke wong musuh pokoke ngoten niku angel. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa wakala sarairahum ila Allah. Dan kemudian Allah menyerahkan rahasia hati mereka, tenan apa enggak, jujur apa enggak kepada Allah. Hatta jitu, sampai akhirnya aku yang menghadap Nabi. Giliran satu-satu. Ngapa kira mangkat? Ini, begini, begitu. Sampai ada yang demi Allah begini, demi Allah begitu gitu. Nah, sampailah aku di depannya beliau sallallahu. Falamma sallamtu tabassamal mughdobi. Ketika sampai di depan beliau senyum dengan senyumnya orang marah. Nah, tapi ndak mempraktekke mesem ning nesu piye itu, Bu. Iki nek mesem ora nesu, tapi Pak, mesem nesu niku lho. Wangel lho niku. Makanya jangan kedah latihan niku. Nah, niku nek bisa dititeni sama keluarga jenengan penak. Wah, Pak aku mesem ngono kae berarti mesem nesu. Nah, ndak ada ngantek napa fisik napa mboten. Makanya karena kita tidak pernah latihan mesem karo nesu, mesem tapi tondo nesu gitu kan. Akhirnya yang kita kenal nek nesu ki ya kudu ngeplekke napa ngoten to. Atau kudu bengok pripun. Nah, itulah sing kemudian marai rame niku. Padahal nek jenengan iso latihan niki lho. Mesem ning mesem nesu. Angel lho iki. Tabassama tabassumal mughdab. Tabassum niku senyum, mughdab niku wong nesu. Senyum ning wong nesu, angel. Summa qala ta'ala. Jadi dari jauh udah kelihatan Kabin Malik lere-lere nih. Fajitu amsi, aku mendatangi beliau sambil berjalan. Hatta jalastu baina yadayhi, sampai aku duduk di depannya, benar-benar di depannya. Faqala li ma allafaka. Beliau kemudian bertanya, ngopo kok kowe ra makan? Alam takun qad ibta'ta dohrokan. Bukankah engkau itu sudah menyiapkan tunggangan? Koyone wingi ketoke wis cepak-cepak gari mangkat kok ora mangkat iki ngopo to Le?
Kala, jadi jenengan nek bayangke Nabi niku tadi lho, nesuwe karo senyum, niki ngomong niku mesti nggih halus, mboten mungkin ngok-bengok ngono. Ngapa wae? Cah goblok. Mboten. Ten-enten ngoten niku nggih. Mesti ngomongnya nggih halus, ngendikan mesti nggih halus. Qultu ya Rasulullah, inni wallah. Ya Rasul, sesungguhnya aku demi Allah, lau jalastu inda ghairika min ahli dunya. Kalau yang tak hadapi ini sekarang ini semua penduduk dunia selain jenengan, la ra'aitu anni sa'akhruju min sakhotihi bi udrin, maka aku akan ngomong saomong-omongnya piye ben orangnya enggak nesu. Walaqad atitu jadalan, dan aku juga mampu untuk berdebat. Walakinni wallah laqad alimtu, tapi demi Allah sesungguhnya aku tuh tahu, lain haddas tukal yaum hadisa kadibin tardo bihi anni, nek nganti hari ini saya ngomong sebuah ucapan dan jenengan ridho atas ucapan itu, tapi ini kudusta, layusikanallahu ayyus khitoka alayya, maka Allah akan segera menceritakan itu kepada jenengan sehingga jenengan akan murka sama saya. Wala in haddastuka hadisan sidkin tajidu alayya fihi inni la arju fihi uqballah, maka yang aku pilih aku tetap cerita apa adanya walaupun itu adalah kesalahan saya, dan aku berharap bahwasanya kalau memang ada hukuman nggih sumoga kula trima. Wallahu makana li udrun, dan demi Allah saya ndak punya alasan pun. Ken alasan napa kula mboten enten. Ken ngapusi napa kula mboten saged. Niku Pak. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, niki masih panjang. Jadi pendidikan Nabi SAW kepada sahabatnya itu nggih bukan sebuah kebencian, tapi bagaimana mereka itu ketika bertemu Nabi niku muncul satu sikap tidak berani mendustai Nabi. Nah, ini nanti kalau dalam bentuk parenting kepada putra jenengan, maka keberhasilan orang tua mendidik anaknya itu, kalau anaknya itu nek ketemu pae wong mboke rawani ngapusi niku sip niku. Bener saya niku. Saya itu. Tapi nek kemudian angger ketemu anak ngapusi pae mboke lah, ini bahaya. Nah, monggo jenengan pripun sing nyetel niku. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan wallahi ma kuntu qattun aqwa wala aisara minni, demi Allah aku tidak pernah pada waktu itu ya Rasul lebih kuat dan lebih lapang sebelumnya. Jadi benar-benar kemarin itu saya dalam kondisi fisik yang kuat, dalam keadaan yang sehat, kendaraan yang ada, siap untuk berangkat. Jadi pondren nggih Pak Tahok. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Niku kisah Abin Malik, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan 2 pekan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk hadir di majelis ilmu berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa'alaikum subhanakallahumma wa bihamdika.